Selamat malam untuk Bapak dosen serta kakak abang asisten dosen. Perkenalkan kami dari PER 16 dengan saya sendiri, Grace Theodora dengan NIM 12S23043 dan rekan saya Clara Sia Eli Simanjuntak dengan NIM 12S23019. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum UAS kami pada tanggal 20 Mei 2025. Berikut penjelasannya. Ya, pokoknya. Nah, di sini kita ditugaskan untuk mensimplifikasi sebuah mata kuliah yang terdiri dari beberapa atribut, kode, nama, semester, bobot, sementara seorang mahasiswa dideskripsikan dengan NIM, nama, dan prodi. Terus di sini interaksi yang terjadi antara solusi dan penggunaan dilakukan melalui SDN dan STD out, berarti input dan output. Terus solusi akan secara terus-menerus membaca perintah melalui stdin dan berhenti bila diberi masukan triple dash. Adapun taks yang pertama itu adalah merancang basis dasar berdasarkan deskripsi studi kasus. Di sini kan udah dikasih tahu apa aja kan yang mau dibuat. Yang pertama itu ada si mata kuliah atau course dan student. Mungkin untuk pertama itu disuruh buat itu pasti membuat physical data model atau PDM ini dan IRD. Berikut penjelasan dari IRD dan PDM kami. Jadi untuk penjelasan dari ya PDM kami yakni untuk student tadi kan lupa. Ya, untuk student tadi kan kita punya yang namanya atribut student, student ID, student name sama study program. Di sini kan udah dikasih tahu, udah kita buatlah entitas student. Nah, entitas student ini eh entitas student ini memiliki atribut student ID, student name, dan study program. Namun yang menjadi primary key itu adalah student ID. Terus di sini kami pakai varchar-nya itu 255. Bisa lihat dari sini. Hmm. Nih, bisa kita lihat bahwa si student ID-nya itu kita buat tipe data string dengan length atau panjang 255. Selanjutnya eh, di sini juga kita punya relasi ini, si student sama course ini punya relasi many to many, di mana kalau misalnya di dalam PDM many to many itu kan nggak bisa langsung disatuin, jadi perlu ada namanya entitas baru untuk memecahkan si student sama si course ini supaya nggak menjadi relasi many to many. Jadi kita punya lah namanya enrollment. Nah, enrollment ini berisi atribut ID, student name, dan source ID, course ID, course ID. Nah, di sini untuk course ID ini sebagai foreign key. Jadi si course ID ini jadi penghubung lah di antara si pokoknya si primary primary key primary key di course ini akan jadi foreign key di enrollment supaya jadi penghubung antara
keduanya ini. Terus si student name, student mana ini? Tapi ini kan enggak, enggak. Ya dijelasin. Untuk itu ini ada kesalahan, seharusnya bukan student name, namun student ID. Student ID itu direlasikan ke student menjadi foreign key lah, baru si primary key-nya di sini ID. Nah, di sini course itu punya primary key namanya course ID. Di course ID ini yang jadi eh, kunci dari si course dengan atribut lainnya seperti course name dengan varchar 255, semester dengan tipe integer, kredit dengan tipe integer. Adapun berikut terkait IRD-nya. Kan IRD tadi punya, nah IRD itu Entity Relationship Diagram. Di sini kita punya entitas student, student itu punya atribut study program, name, dan ID. Di sini ID jadi primary key, di mana punya kardinalitas one to many ke course dan no. Dia punya relasi many to many ke course, di mana satu student bisa punya banyak course dan satu course bisa punya banyak student. Selanjutnya kita punya relasi enrollment. Enrollment ini tadi kan jadi pemecahnya ini kan. Jadi student mengenroll course di mana enrollment ini punya eh apa namanya? Punya atribut lagi. Nama atributnya itu student ID dan course ID. Lalu kita punya entitas course di mana punya credit, semester, ID, dan name. Ini dia sebagai primary key. Lalu student itu bisa punya course. Mana relasinya itu satu student bisa punya banyak course dan course itu bisa diambil oleh banyak student. Adapun itu tadi terkait PDM dan IRD mengenai case kali ini. Mungkin untuk selanjutnya kita akan bahas taks yang ada di dalam readme-nya. Nah, di sini readme selanjutnya taks kedua entity and class definition. Tugas kedua terjemahkan desain besar yang sudah ada hasilkan dalam entity class. Dalam mengembangkan entity class, perhatikan berikut. IP data yang digunakan dan persistence configuration. Untuk itu kita langsung buat eh, apa namanya model yang akan kita pakai, yang bakalan kita panggil di Java-nya atau di main-nya akan kita panggil. Makanya di sini kami punya model tambahan yakni course enrollment selalu student dan executor ini sebagai untuk untuk database nanti untuk tabelnya itu untuk yang update tabel atau delete tabel atau clean. Nah, di sini kami baru students enrollment sama course. Untuk itu sebelum itu kita masuk ke persistence-nya seperti yang udah dibilang. Di persistence-nya ini kita panggil kita buat kita buat apa ya kelasnya ini kita supaya bisa student supaya bisa digunakan lah pokoknya. Jadi kita buat di sini. Makanya ada PBU student, kan kita lihat letak si student ini ada di PBO. Jadi langsung aja masuk ke ininya, makanya langsung pbo.student. Ini pun juga course pbo.enrollment, baru course pbo.course. Makanya selesailah taks 2 ini terkait definition, eh, tipe data yang digunakan, dan persistence configuration. Itulah terkait taks 2. Selanjutnya ada registering student data. Di sini tugas berikutnya mengembangkan sebuah fitur yang menambahkan sebuah data mahasiswa dalam situs digunakan nama student aid diikuti dengan NIM nama prodi. Untuk ini mungkin masuk ke dalam si app.java. Jadi sebelum itu kita bahas dulu model-modelnya. Untuk model yang pertama itu kita masuk dulu ke package ya. Kita masuk dulu di package apa sih dia? Ini kan kita masuk di package PBO bisa terlihat. Langsung PBO. Baru input Java persistence, persistence entity, column ID table. Kita boleh entity. Kita di sini mau buat tabel dulu. Terus kita boleh tabel namanya student. Baru kita buat public class student ID, column. Nah, ini bagian kolom namanya student ID. Terus no label itu false, jadi nggak boleh nol.
dengan panjang 255 dengan tipe data string. Terus kita buat lagi student name, nggak boleh kosong. Terus panjangnya 255 dan tipe data string. Lalu study program, nggak boleh nol, lengthnya 25, dan dia private string. Public student itu kita construct lah, baru kita buat dia, kita panggil dia, kita gather, kita set, kita ya kita gather dia atau mutator namanya kalau nggak salah. Pokoknya untuk ngambilnya lah, untuk fungsi ngambilnya. Kita buat getter semuanya, dari program lalu masuk ke override dan buat keluarannya itu dalam bentuk seperti ini. Student ID, student name, dan study program. Selanjutnya course Java hampir hampir sama dengan si student Java. Ini kita buat tabel dengan nama course, terus ID-nya di kolom di dalam ID-nya itu di kolom, terus namanya itu course ID, terus nggak boleh kosong, 255 panjangnya. Ini pun juga tipe data string, course name panjangnya 255, terus semester tipe datanya integer dan panjangnya itu 25, terus ada kredit tipe datanya integer dan panjangnya itu 25. Baru masuk ke public course, kita kita eh, kita kita inisialisasi lagi lah dia, baru kita panggil karena tadi ada, sebenarnya ini nggak usah pakai setter tapi mungkin melengkapi, tapi untuk efisiensinya mungkin enggak. Selanjutnya ada get course 6, set course 6, yang seharusnya iya itu ada setter itu si semester sama si kredit, baru override kita keluarannya dalam bentuk course ID, course name, semester, dan kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Clara ya. Hmm. Nah, selanjutnya sama juga sih kalau untuk enrollment. Jadi enrollment itu kita buat dulu dia eh, sama untuk membuat tabelnya juga sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kita membuat entity-nya lalu tabelnya yang berisi, untuk nama di enrollment, lalu kita buatlah untuk public class di untuk tabelnya untuk si generated value itu yang uh, Gregation identitas. Nah, jadi dia bersifat private karena untuk ID. Jadi juga dia bersifat untuk kolomnya dia akan masuk ke kolom dengan student nama, sama kalau misalnya dia tidak bisa kalau misalnya dia nol gitu, tapi dia tertutup juga nggak bisa dibuka gitu. Terus kita buatlah konstruktornya juga untuk kita panggillah dia dengan get student, lalu get score, lalu kita buatlah variabnya untuk to stringnya. Lalu setelah itu kita akan ke Java, di mana kita akan ke app, di mana pada app ini kita akan membuat kita importlah semua kelas yang ada dalam di Java tadi. Terus ya itulah termasuk dia scanner, termasuklah di scanner, map, yang ini sama hazmat. Ya, terus kita buatlah public class. Lalu kalau misalnya dia eh, yang ini fungsinya untuk scanner SC sama dengan eh, new scanner sistem itu kita buatlah sebuah objek scanner untuk membaca input dari si konsol itu. Nah, setelah itu kita buat untuk map, lalu kita buatlah map, lalu eh, kita buat dua map. Jadi kita buat dua map, yaitu eh, untuk menyimpan si objeknya. Lalu setelah itu kita buat juga string untuk outputnya, untuk menyimpan si outputnya itu nanti. Terus di sini kita menggunakan eh, while, di mana while ini eh, sebuah loopingan untuk membaca eh, setiap barisnya nanti untuk inputannya itu. Berarti kalau misalnya untuk eh, mengakhiri
untuk keluaran inputannya itu kita harus buat dia triple dash, lalu kita break. Tapi untuk misalnya dia sebagai pembatas, kita buat dengan tanda pagar. Nah, di sini kita menggunakan switch, di mana pada switch ini eh, kita buat dia perintah. Berarti kita membuat student add. Dengan student add itu ada nama, nama satu, nama dua, dan nama tiga. Terus kita constant key. Nah, di sini kita kalau misalnya ID-nya belum ada, di sini kalau ID-nya belum ada berarti eh, belum ada di map itu gitu. Kayak gitu juga course add. Kalau misalnya ID-nya belum ada, berarti dia juga eh, kita ambil inputan ID semester sama si kredit dari inputannya itu. Kalau misalnya belum ada, berarti eh, kita buatlah dan kita simpan di course ini. Nah, juga student soal, di mana pada student soal ini kita buat list dari mahasiswa yang ada di map itu. Nah, berarti kita urutkan dia berdasarkan student ID-nya. Kita urutkan, baru kita tambahkan ke output. Lalu yang terakhir itu ada course soal, di mana course soal ini kita buat juga dia list untuk mata kuliah. Nah, jadi eh, kita urutkan dia berdasarkan ini. Mana tadi? Berdasarkan semester, berdasarkan eh, lalu course ID-nya. Lalu kita output lah dia. Tapi ini penggunaan untuk kita gunakan close berarti supaya dia tidak bocor gitu. Terus kita print lah untuk outputnya dengan for string output system out print ls. Nah, selanjutnya kita ke eksekutor. Nah, di mana pada eksekutor ini kita bersihkanlah semua tabel itu. Lalu kita tambahlah yang baru. Nah, pada eksekutor ini kita menyatukan antara file dari si eh, antara file dari si persistensi, lalu kita bersihkanlah semua tabel dengan men-clean up tabel. Kan dengan clean up tabel ini kita membuat entity, ya di sini kita buat ya yang untuk create. Berarti kita hapus dari si enrollment, harus kita hapus dari si course, dan kita hapus dari si student. Lalu kita tambahkanlah mahasiswa dengan student add. Itu pakai string. Nah, dengan itu kita buat string ID, string nama, dan string program. Nah, di sini eh, seperti yang ada pada pas kita menghapus tabel itu, berarti kita eh, melakukan transaksi lah di sini untuk komitnya gitu. Nah, sesudah itu kita tambahkan lagi mata kuliah, di mana kita menambahkan mata kuliah ini yaitu eh, kita baca dari source inputannya ini source C. Nah, berarti kita kalau misalnya source-nya belum ada, tapi kalau misalnya source-nya lah belum ada, pasti kita harus buat dan kita simpan lagi dia ke database-nya. Nah, setelah itu untuk eh, si enrollment. Nah, untuk si enrollment ini berarti kita cari dia yang transaction dengan student ID lalu course lalu student. Nah, di sini pas kita mencari enrollment student ini berarti kita harus eh, cari dia ID mahasiswanya sama mata kuliah ya mata kuliah dari inputannya itu. Lalu setelah itu eh, untuk public source student di mana source student ini di sinilah kita mengambil data mahasiswa berdasarkan si student ID-nya. Nah, lalu kita tampilkanlah info
kayak mana sih mahasiswa yang jika ditemukan gitu. Lalu untuk query tabelnya yang ini set parameter. Inilah untuk query tabel yang untuk si enrollment, eh, tapi dia mendapat semua kursus yang diambil gitu oleh si mahasiswa itu. Lalu eh, ini menampilkan semua list mata kuliah. Nah, setelah itu kita eh, print. Nah, untuk pada eh, ujian pada kali ini, namun kami masih mendapatkan output seperti berikut. Nah, seperti kami masukkan dia student add, lalu ID-nya, lalu namanya, lalu untuk program studinya, lalu dia akan memunculkan ID, nama, dan prodinya. Tapi ketika kesalahan kami masih ada pada eh, ketika kami menginput ini belum keluar outputnya. Nih, belum keluar outputnya. Oke, udah. Mungkin sekian terkait presentasi kami mengenai UAS kali ini. Mungkin untuk tingkat kesulitannya itu lumayan sulit karena kami juga eh, belum terlalu jauh mengenal itu apa Maven, dan kemarin juga di praktikum masih terkendala karena banyak sekali kondisi dan apa sih namanya, kondisi yang bisa diambil, jadi kayak bebas milih MySQL atau gimana, sedangkan untuk pengimplementasian di MySQL juga kami masih bingung, dan harus dihadapi dengan Maven yang sama sekali belum kami pegang. Jadi untuk saran selanjutnya mungkin pembelajaran itu lebih dipercepat aja. Jadi kalau misalnya ada materi yang mungkin lebih harus tetap dipelajari, mungkin bisa diajari lebih dalam supaya mahasiswa juga nggak terlalu pusing untuk memikirkan satu matkul yang mungkin belum dikategorikan susah, tapi untuk pembimbingannya juga belum terlalu dalam. Mungkin sekian dari kami. Apabila kami memiliki kesalahan dan kata, mohon maaf. Terima kasih. Hmm. Hmm. Hmm.